Hari ini Tuhan mengurapi kami. Tuhan hadir bersama dengan kami. Tuhan hadir dalam ibadah kami sehingga kami berjumpa pribadi lepas pribadi dengan Tuhan, Raja segala raja, Tuhan segala Tuhan, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Bapa, terima kasih, berkati kami semua, urapi kami sehingga kami menerima firman-Mu dengan sukacita, dengan damai sejahtera, dan firman-Mu adalah kekuatan iman kami. Firman-Mu yang merubah hati dan pikiran kami sehingga kami semakin hari semakin serupa dan segambar dengan Tuhan. Makin hari makin sama seperti Yesus dalam sifat-sifat dan karakter kami. Terpujilah Engkau Bapa. Bapa, berfirmanlah Engkau yang berkata-kata, Engkau yang bersabda, sehingga kami disembuhkan, dipulihkan, dan kami melihat bahwa Tuhan sungguh baik dan teramat baik dalam hidup kami. Dalam pemberitaan firman-Mu, Tuhan ditinggikan dan dimuliakan, Tuhan diagungkan, dan kami semakin direndahkan. Terima kasih Bapa. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus, berfirmanlah Engkau, kami siap mendengarkannya. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom. Puji Tuhan. Baik, terima kasih buat kehadirannya pada pagi hari ini. Kita akan mendengarkan firman Tuhan tentang gereja yang suam-suam kuku. Jangan sampai kita gereja karena kita ini gereja. Kita nilai bait Allah, tubuh Allah, dan kitalah gereja Tuhan yang hidup. Gedung ini memang gereja, tempat ibadah ini memang gereja, tetapi secara simbolis tempat orang-orang berkumpul, orang-orang percaya kepada Yesus di gedung gereja. Bahkan ada juga yang di ruko, ada juga yang di rumah. Maka Tuhan berkata, di mana satu atau dua orang berkumpul atas nama Tuhan, di situ aku berada bersama-sama dengan mereka. Maka kita yakin dan percaya kita gereja Tuhan. Amin. Yesus ada di hati kita. Yesus ada di tempat ini. Bahkan di bait Allah dan di hati kita bait Allah. Maka kita harus menjadi gereja yang tidak suam-suam kuku. Apa itu suam-suam kuku? Suam-suam kuku itu adalah orang yang setengah-setengah ikut Tuhan. Orang yang asal-asalan ikut Tuhan. Asal margareja, asal mamar minggu, asal mamar tanian, asal mau bagi hatani Tuhan. Holang sian bagado, holang sian pamangan do, alemu di hatina dan dicalo. Itulah suam-suam kuku itu adalah panas tidak terlalu panas, dingin tidak terlalu dingin. Maka Tuhan berkata, aku muntahkan engkau. Artinya apa? Tidak tetap pendiriannya atau plimplang, bisa diombang-ambingkan. Atau kata lain, seperti kapal selam, sebentar kelihatan, sebentar mulu, sebentar kelihatan, sebentar hilang. Kapal selam seperti itu. Sebentar tidak, sebentar mitok, sebentar roh, sebentar daun, sebentar semangat, sebentar dan semangat B, sebentar lagi merdani, sebentar lagi burju. So dana. Artinya apa? Kristen yang KTP, Kristen asal-asalan, Kristen tanpa pertebaran. Mari kita buka, Bapak Ibu Saudara. Jangan sampai kita didapati Tuhan di akhir zaman ini. Engkau Kristen suam-suam kuku, engkau Kristen asal-asalan. Nama Tuhan, jangan saudara. Mari kita buka, ada jemaat di Laodikia. Inilah jemaat yang seperti itu. Jangan sampai kita ikut seperti jemaat di Laodikia ini. Mereka melihat mujizat Tuhan, mereka diberkati Tuhan, tetapi mereka suam-suam sukuku ikut Tuhan. Haleluya. Jangan sampai ada di gereja Tuhan di tempat ini. Ada jemaat di Laodikia, mereka suam-suam kuku ikut Tuhan. Mari kita buka Wahyu pasal yang ketiga, ayat 14 sampai dengan ayat 22. Kitab Wahyu
kitab yang terakhir di perjanjian baru. Kitab Wahyu yang ditulis oleh Rasul Yohanes, murid Yohanes yang paling dikasihi Tuhan Yesus adalah Yohanes. Dialah yang menulis surat ini, kitab Wahyu. Kalau bahasa Batak kitab Pangukapor. Itulah yang ditulis oleh murid yang paling disayangi dan dikasihi Yesus, Yohanes. Haleluya. Dan dia yang paling muda murid-muridnya. Haleluya. Mari kita buka, sudah dapat Bapak Saudara, Wahyu pasal 3 ayat 14 sampai dengan 22. Kita baca secara bergantian. Saya akan baca 14, Bapak Ibu Saudara baca ayat 15. Karena firman Tuhan Yohanes menulis di Wahyu 1 ayat 4 itu, berbahagialah orang yang membaca, merenungkan dan melakukan firman Tuhan. Wow. Disebut kita berbahagia. Membaca, memperkatakan, merenungkan dan melakukan. Jadi tidak cukup hanya membaca ternyata. Harus merenungkan firman. Setelah itu apa? Melakukan firman. Maka disebut berbahagia. Mari kita buka. Sudah dapat Bapak Ibu Saudara? Amin. Saya baca ayat 14. Bapak Ibu Saudara baca ayat yang ke-15. Kepada jemaat di Laodikia. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia. Inilah firman dari Amin, saksi yang setia yang benar, permulaan dari ciptaan Allah. 15. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. 17. Maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dengan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat. 19. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. 21. Siapa bertelinga hendaklah dia apa yang kita tahu. Kita dengan sabar nanti akan dibuat janji Bapak Saudara. Kita dengarkan terus firman nanti. Ya, jadi apapun yang terjadi dalam hidup ini, seperti pujian kita tadi, jangan pernah kita menjadi suam-suam kuku dalam mengiring. Apapun yang kita alami dalam hidup ini, jangan pernah kita jemaat atau orang Kristen, orang percaya yang ikut Yesus, suam-suam kuku iman. Karena apa? Karena Tuhan berfirman tadi di sini bahwa engkau tidak panas dan tidak dingin. Maka Tuhan berkata di sini tadi, karena engkau tidak panas dan tidak dingin, maka akan kumuntahkan engkau. Jemaat di Laodikia ini diberkati Tuhan luar biasa. Kita baca tadi di ayat 4, ayat 15 dan 17 dikatakan, kami kaya
dalam hal makan dan minum. Tapi Tuhan berkata, engkau miskin dan menderita. Dalam hal apa? Dalam hal rohani. Secara materi, secara jasmani, mereka diberkati Tuhan. Tidak ada yang menderita. Tetapi secara rohani, mereka miskin. Miskin. Kenapa? Karena mereka jemaat yang suam-suam kuku. Jemaat yang asal-asalan ikut Tuhan. Tidak dengan sepenuh hatinya. Asal di mulut. Maka Tuhan berfirman kepada bangsa Israel apa dia bilang? Percuma engkau beribadah kepadaku. Percuma engkau memuji menyembah Allah. Tetapi perintah manusia yang kamu lakukan. Bukan perintah Tuhan. Bukan perintah Allah di sorga yang kamu lakukan. Bukan perintah Bapa di sorga. Tapi ajaran manusia yang kamu turuti. Yang kamu lakukan dalam hidupmu sehari-hari. Bukan ajaran firman. Maka itulah Kristen yang suam-suam. Kristen dahulu. Kristen dahulu. Kita dahulu Yesus hutan dahulu. Mulai senda gelengau hutan dari Yesus. Mulai senda dana kau. Kau ke sekolah minggu kau. Mengamar sekolah minggu. Remaja pemuda. Totong doau. Roh di gereja melayani Tuhan. Totong doau roh di gereja berbakti. Mulai senda geleng. Pakat tu nama godang pe. Au tanda Yesus. Itu bukan menjadi patokan. Orang yang mengenal Tuhan belum tentu dikenal Tuhan. Tetapi Tuhan, ada belum tentu Tuhan menandai anak. Itu dia. Maka tanda Tuhan tak botol Yesus. Tuhan dan Raja. Adai belum tentu Tuhan mengenal kita. Belum tentu Tuhan menandai kita. Jangan sampai seperti itu Bapak. Orang-orang yang suam-suam kuku begitu. Dia kenal Tuhan. Dia tahu Tuhan. Dia tahu firman. Dia tahu kebenaran. Tapi tidak melakukan. Itulah dia. Dia tahu hasil tolak. Tapi tidak dilakukan. Itu suam-suam kuku. Dia kenal Tuhan. Tapi Tuhan belum tentu mengenal dia. Makanya kita di sini kan mengenal si presiden kita sekarang ini kan kita kenal semua. Yaitu Presiden Joko Widodo. Jokowi. Semua orang di Indonesia kenal. Dari Sabang sampai Merauke dikenal itu. Apalagi ketika upacara bendera sembilan, ketika berpidato di televisi dilihat. Semua orang melihat dan mengetahuinya. Cobalah. Apakah Jokowi mengenal kita? Kita ada doamu. Kita ada kita. Belum tentu. Apa kita ada si Jokowi kan? Kita ada si Jokowi. Ada tak cerita deh kita. Kalau Romo, mau jadi kita. Romo itu kita tanggal. Kita ada presiden aja Jokowi. Wih itu kan mesti. Jangan sampai begitu iman kita mengiring Tuhan. Amin. Ya, saudara. Kita kenal Tuhan. Kita tahu Tuhan Raja segala raja. Tapi Tuhan bilang, aku tidak kenal engkau. Hai pembuat kejahatan. Hai pembuat kejahatan, aku tidak kenal engkau. Jadi yang benar adalah kita kenal Tuhan. Dan Tuhan juga kenal kita. Amin. Haleluya. Kita melayani Tuhan, kita memuji menyembah Tuhan Yesus Kristus, tapi Tuhan Yesus Kristus juga mengenal kita. Haleluya. Tuhan Yesus Kristus mengasihi kita. Orang yang jemaat Laodikia ini dia kenal Tuhan, dia tahu Tuhan, tetapi Tuhan belum tentu mengenal dia. Makanya bilang apa? Tuhan bilang apa? Engkau suam-suam kuku, engkau Kristen yang suam-suam kuku. Sona memang
Idahan talo pangan, tato mamasa, tato mamalala, samota. Di Allah tidak temuyo. Bisa nih seluruh orang yang langsung ini. Idahan, tangan rage, tangan rogi. Lebihnya marah yang malah. Cuma yo, tato mamasa, tato mamalala, tato tata. Takut mensi, iman itu kan suam-suam. Akhirnya apa? Tidak bisa kita makan. Mendingan dope, contohnya, talong pak nasi, talong pak idahan. HP nasi ini dari bubur. Tahu tuh kan? Nasi dari bubur tahu? Lebih baik pak bubur ayam. Isi itu hanya malam bubur ayam. Bagus saja. Bubur ayam ini tidak mak di sini di kona, dibayar di sini jaga manuk, geleng-geleng, dibayar kacang, dibayar karupuk, wow, sebudi, dibayar kecap, dibayar sambal, ya begini. Asyik bukan kami di yang lainnya. Bubur ayam enak sekali. Nasi jadi bubur, dikasih jadi bubur ayam, jadi enak. Tapi kalau suam-suam bubur tidak enak, tidak bubur, tidak makan, tidak enak, tidak ini, aduh, akhirnya terbuang. Akhirnya apa tuh bilang? Aku muntah, aku buang. Dan orang juga tidak mau memakan itu. Atau nggak malalan, atau nggak masak, sama tatas, atau nggak jangan tidak cium ya. Itu orang Allah main, acik kan begitu aja. Dari setengah acik juga langsung melapor. Maka tidak sudah. Tuhan juga begitu buat jemaat Laodikia ini dan jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Jangan kita mencontoh dengan jemaat yang di Laodikia ini, tapi kita menjadi jemaat yang betul-betul jemaat yang taat dan setia sampai akhir. Amin. Itu yang diinginkan Tuhan. Maka dikatakan dalam firman ini, jika engkau tidak panas, tidak dingin, maka aku muntahkan engkau dari hadapan. Jadi itu apa bimon pengamet kita bim. Itu mulai ngomong. Lu Tuhan do terus naik mar sepeda bim. Mar Tuhan di mana? Nilai Tuhan do adai. Tokinari ada masalah persoalan atau do umadi. Atau do umadi. Haleluya. Somera stopin. Haleluya. Silakan. Mertua di mana alai? Melulu masalah atau menyalahkan Tuhan. Menyalahkan Tuhan dan sesama dan berkata, tunggu rama parpilono. Tung Hacima kondrangulano Tuhan, kuasa sono. Dia pasti baru itu. Dia pasti menyalahkan Tuhan, menyalahkan jorma, sudi. Dan tertahu non, nak cidon. Dan tertahu non, pasai tonon. Dan tertahu non, parpilono. Tuhan, kuasa somonimu. Orang-orang suruh itu lalu coba tetap menyalahkan Tuhan berkata, Tuhan kejam. Tapi kita di sini tidak ada seperti itu. Amin. Kita harus berkata, engkau baik Tuhan dalam suka dan duka, apapun yang terjadi, yang kualami dalam hidup ini, aku tidak pernah menyalahkan Tuhan dan sesama. Amin. Itu yang ini. Mari kita, karena dikatakan di sini, siapa yang kukasihi, dia kutegur, kuhajar, maka relakanlah hatimu dan bertobat. Tuhan bilang apa? Ise jolma nahu kahuloni, kutegur doi, kuhajar doi, maka relakanlah hatimu dan bertobat. Mudah holong rohani Tuhan kita, laco ditegur kita, laco dinasehati kita, laco dipaimot kita, laco ditegur kita. Mudah-mudahan. Buktinya ketika Tuhan menegur kita,
menghajar kita, itu artinya Tuhan sayang sama kita. Amin. Relakanlah dirimu, terimalah semua itu supaya kita makin dekat dengan. Coba, kalau kita mengulah berdosa dan ditegur Tuhan, dan roh Tuhan kita akan ditegur Tuhan, belum tentu kita anak Tuhan, belum tentu anak Tuhan. Kalau kita punya Tuhan, belum tentu kita anak Tuhan. Kalau kita ketika kita salah tapi tidak ditegur oleh Tuhan. Tapi kalau kita anak Tuhan, ketika kita ditegur, dikasihi, maka kita haleluya. Terima kasih Tuhan. Ini, tetapi kalau kita sebagai anak Tuhan dikatakan di sini tidak mau bertobat, tidak mau ditegur, tidak mau dinasihati, tidak mau dihajar Tuhan, tidak mau didisiplin Tuhan, maka kita adalah anak gampangan. Kita adalah Kristen suam-suamku, Kristen atau kita rida atau kimago. Itu dia. Mari kita menjadi Kristen yang benar-benar, Kristen yang benar, bukan suam-suam kuku. Haleluya. Coba ngomong kiri kanannya, unang suam-suam kuku hati dulu. Unang suam-suam kuku kita bah, nanggut Tuhan. Mololok suam-suam kuku, mololok berkat semangat dong. Dipasu-pasu Tuhan, diberkati Tuhan, semangat dong. Rodo Tuhan. Rodo on margareja, rodo on marminggu, rodo on martanian, molo diberkati Tuhan di mana? Alai molo dang diberkati Tuhan di mana? Berdadi dang robe itu Tuhan on. Akhirnya mati itu orang-orang yang suam-suam Tuhan. Jadi yang pertama Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, karena dikatakan di sini, lihat, aku berdiri di depan pintu mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan akan makan bersama-sama dengan dia dan dia bersama-sama dengan aku. Ternyata Tuhan Yesus mengetuk pintu dari luar dan kita di dalam. Tuhan Yesus mengetuk pintu hati kita. Jadi Yesus membuka pintu di rohata. Dan Tuhan kita doh. Contoh maju, itu masana, itu luar. Yesus membuka seperti biasa doh. Membuka pintu. Artinya Yesus doh membuka rohana kita doh. Jadi mulut tajuk belbab kita keras kepala, tidak mau menerima Kristus. Tuhan mengontrol hidup kita. Tidak karena di bagasi mulut kita. Apa kita mengatur di mulut kita dan Tuhan imana guarna naso mabuka pintu ni roh. Jadi dalam bentuk pintu ini sedo Tuhan Yesus membuka kita loh. Dan Tuhan Yesus membuka kita loh membuka roh. Amin. Maka Yesus masuk. Mana minum Allah ibadah. Artinya Tuhan menjadi raja dan kepala dalam hidup. Haleluya. Saya kasih ilustrasi Bapak Ibu Saudara. Ada seorang yang punya hotel. Dan punya hotel ini ada 10 hotelnya. Dan dia sesuka hatinya menginap di situ, di lantai 1, di lantai 2, lantai 3, lantai 4 sampai 10 hotelnya ini. Suatu saat dia menginap di hotelnya ini di lantai 1. Dia milik sendiri itu. Tiba-tiba ketika dia tidur tengah malam, datanglah iblis, datang masih iblis. Mangkoroti hatina mengai mana
mencoba imana sehingga imana dang bulun susah sesak Roma simbolis. Akhirnya apa? Dia panggil Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tolong aku. Ternyata pada waktu itu Tuhan Yesus menginap juga di hotelnya itu di lantai 5. Maka Yesus datang, langsung keluar pergi ke situ. Baru tidur lagi dia. Pada malam yang kedua tetap datang simbolis itu. Dia panggil Yesus. Yesus, tolong aku, selamatkan aku dari iblis ini. Maka Yesus datang dari lantai 5 itu. Apa yang terjadi? Pergi iblis. Dia anggap enteng juga yang penduduk ini. Ada Yesus kok di sini? Kok datang ya iblis ini? Ketika malam datang seperti itu juga, dia panggil Yesus. Maka Yesus datang. Yesus, dia ngomong sama Yesus. Kan Yesus menginap di sini lantai 5. Kenapa iblis datang kepada aku, mengganggu aku di lantai dasar ini? Maka Yesus mengatakan, karena tidak seluruhnya lantai ini, lantai 110 engkau serahkan kepada aku. Hanya lantai 5 saja. Hotel ini. Kalau begitu Tuhan, aku serahkan semua hotel lantai 110 untukmu Tuhan. Milikmu semua ini. Hotelku ini lantai 110. Tiba-tiba iblis datang lagi mengganggu dia. Salah alamat. Langsung mengangkat lari terberit-berit iblis. Kenapa? Karena Yesus ada lantai 1, lantai 2, lantai sampai 10. Semua Yesus ada di situ. Dia berselah. Haleluya. Mari kita persilakan Tuhan berkarya dalam hidup kita. Amin. Jangan setengah-setengah. Jangan setengah-setengah ikut Tuhan. Jadi yang pertama, Kristen yang suam-suam kuku itu, yang kapal selam, ciri-cirinya yang pertama adalah Kristen secara lahiriah ikut Tuhan, tetapi tidak ada keseriusan dalam hatinya. Mengikut Tuhan, siang ngomonganna alaisian hatina dan serius mengikut Tuhan. Dan sungguh-sungguh mengikut Tuhan, melayani Tuhan. Jadi maksudnya semua dia asal-asalan dari mana na persea itu. Asal menekojol maimana na somar Tuhan. Asal menekojol maimana bangsa Parmeli. Akhirnya ikut-ikutan maimana persea itu. Alai sian yasirohana dahdo. Asal na persea, asal formalitas. Muna kita semua lihat ya, amin. Asal-asal persea Tuhan. Alai sian yasirohana dan tohoi mana begitu holak bihata, holak bipamana. Ikut Tuhan. Jangan sekarang. Amin. Muna di pamangan. Mau lohola di pamangan dong kita ikut Tuhan. Naga pangan no tinggal Tuhan. Ketika ada masalah persoalan, di mulut saja dia ikut Tuhan. Maka dikatakan di dalam Roma pasal 8 ayat 10-11, siapa mengaku dengan mulut dan percaya dengan segenap hatinya, maka diselamatkan. Ternyata kita itu percaya Tuhan bukan hanya di mulut, tetapi harus dengan hati kita. Amin. Anggoholan di mulut dohita namar Tuhanon sarupa mahita dua jolma nasomana jatuh. Anggoholan di hata do martua do baik kisu doau inna alai darsianya sirona. Sarupa mahi bangsa si itu, kita harus dengan hati. Makanya orang-orang yang tidak dengan hati dan pikirannya, yaitu Tuhan cepat-cepat murtad, cepat-cepat tinggalkan Tuhan. Ketika ada persoalan masalah dalam dirinya, masalah sakit penyakit, itu masalah finansial yang paling banyak sekarang. Ketika tidak ada
makan dan minum harta uang, dia tinggalkan Tuhan. Jadi, dan dia akan murtad dan berkata, aku jual iman. Dia jual iman. Kemarin saya baca di Facebook, ada teman kita orang Jawa di Samarinda. Ini adalah orang Kristen, sudah menikah, sudah banyak anaknya juga, udah besar-besar, sudah dulu-dulu. Nah, sama ciri-ciri juga sini. Nah, sama video, beli. KPO di Samarinda, Jemaat Gereja Bethel Indonesia diberi keluarga Imam Rajen, Raji Gawamiban. Tapi karena finansial, alami kebutuhan rumah tangga, pindah mana sih di Jawa, orang Jawa. Pindah mana Jawa, dibuat masuk istri anak nau, pindah masuk di Samarinda. Tadi malam saya kaget melihat di Facebook. Istrinya itu ngomong di situ. Inilah masa laluku dan masa lalu tidak akan saya ingat lagi. Biarlah saya akan ke masa depan. Yang lalu berlalu. Apa maksudnya ini? Kuliahlah di situ, suaminya berfoto dengan orang yang berzina. Berfoto. Ternyata bacalah komen orang. Sabarlah, Bu ya, sabar. Sabar dan ingat. Ternyata suaminya sudah menikah. Bayangkanlah, sudah punya anak besar-besar. Saya kenal juga anaknya itu waktu di Samarinda. Wah, saya kaget. Datang ke saya, sudah tahu 1 tahun yang lalu. Lalu aku baru tahu sekarang ketika lihat di Facebook. Ternyata dia tinggalkan Tuhan. Ngeri ya, ngeri sekali ya. Dia tinggalkan Tuhan. Dan dia menikah lagi. Dia bilang, istrinya layangan positif. Ini adalah Kristen yang suam-suam kuku. Orang yang suam-suam kuku pasti cepat-cepat tinggalkan Tuhan. Gara-gara harta, gara-gara uang, gara-gara jabatan, gara-gara ekonomi, dia pasti tinggalkan Tuhan. Ini dia. Saya sedih sekali membacanya. Waduh, miris sekali. Anaknya sudah besar-besar. Dan itu istrinya teman guru TK, istriku ini di Citra Kasih, Citra Land di Samarinda ini. Miris. Jangan sampai kita gara-gara harta dan uang tinggalkan Tuhan. Amin. Kita sudah lihat faktanya kan. Bella Sapira menikah kepada jenderal pangkat 3. Siapa lagi? Angel Sonda menikah. Sudah meninggal suami. Sekarang sampai papa mamanya sakit gara-gara melihat anaknya meninggalkan. Bayangkanlah itu. Karena bapak dan mamanya tidak setuju waktu itu. Tapi dia lakukan. Ada lagi namanya Lulu Panjaitan kan. Mantan Soeharto, anak Soeharto kan. Yang cantik juga itu. Gara-gara harta kekayaan. Dia tinggalkan Tuhan. Haleluya. Jangan sampai kita menjadi Kristen yang suam-suam kuku. Amin. Haleluya. Kita harus Kristen yang benar dalam ikut Tuhan. Ada keseriusan, bukan kata orang. Maka Ayub berkata, jika engkau dengan kata orang mengenal Tuhan, engkau akan cepat-cepat lari dari Tuhan. Bukan kata orang, tapi mengalaminya sendiri dalam dirinya. Amin. Kita alami bahwa Tuhan itu baik. Tuhan itu tidak pernah meninggalkanku. Tuhan Yesus Kristus sungguh mengasihiku. Amin. Jadi baiknya Tuhan kita itu. Dia sabar menunggu kita supaya kita kembali kepadanya. Haleluya. Mari kita serius ikut Tuhan. Coba ngomong karena serius ikut Tuhan. Amin. Unang marmiam-miam. Haleluya. Karena kita ini sekolah iman doh kita nama Tuhan. Oh. Nah sekolah doh kita dalam dainan. Sekolah iman doh buatnyo.
Kita secara lahiriah, mas tamat tidak SD, SMP, SMA sampai kuliah sampai sarjana, S1, S3 sampai doktor, profesor. Itu secara dunia sekolah. Tetapi sekolah iman sampai kita dijemput oleh Tuhan. Haleluya. Sampai kita dijemput oleh Tuhan, kita sekolah iman, kita harus bertahan sampai akhir. Sungguh-sungguh serius hidup. Amin. Munak kolak kata. Haleluya. Iya, kita jangan. Nanti kalau seperti zaman ini kolak kata dong. Maka Tuhan, aku muntahkan engkau, aku tidak akan lain. Bahkan dikatakan tadi di ayat yang ke-17, engkau berkata aku kaya, aku diberkati, memperkaya diri sombong. Mereka sudah diberkati Tuhan, sudah melihat kebaikan Tuhan, sudah melihat pertolongan Tuhan, sudah melihat kasih Tuhan, tetapi mereka tinggalkan Tuhan. Itulah orang yang Kristen sosial itu. Jangan sampai ya, amin. Haleluya. Coba ngomong ke kanannya, munang gara-gara nih ekonomi tinggal ke Tuhan. Coba, haleluya. Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Tuhan tahu apa yang kita perlukan. Munang gara-gara nih hebeng tinggal ke Tuhan. Haleluya. Amin. Ay hebeng artai kalau salju. Jalan usai molo mati cuma mata dia kan dibuat luar sana. Dangboy dibuat hebeng nai, dangboy dibuat arta nai. Tinggal di sini. Hari dibuat pola pakai. Jadi sedang dibawa ke imana ini, dibayar sepatuna, dibayar batuna, dibayar jasnya, kan dibawa. Kan dibawa. Jadi orang dibawa ke imana ini, pakai pipi, masuk pakai pipi, mengenai kubur kan dibawa. Maka kita tahu, semua yang di dunia ini ditinggalkan, tidak ada yang kekal. Haleluya. Mari kita ikut Tuhan dengan serius. Munak kolak kata. Amin. Haleluya. Sehingga kita tidak menjadi Kristen yang suam-suam. Yang kedua, orang yang ciri-ciri orang yang Kristen yang suam-suam kuku itu adalah lebih mengutamakan keduniawian, lebih mengutamakan kedagingannya, lebih mengutamakan harta dunia daripada Tuhan. Kita bernyanyi yang terutama di dalam hidup ini meninggikan nama Yesus, yang terutama di dalam hidup ini memuliakan namanya. Haleluya. Jadi nanti tahu dulu. Mantap dia. Saya sama dia betul terusir dia. Alai pola timarepena. Katanya mengutamakan Tuhan lebih utama dari segala-galanya di dunia ini. Elei ro hari minggu sorong martanya sampai seri-serinya. Apalagi baca kita tak ya. Jangan semua. Amin. Kita harus utamakan Tuhan lebih tinggi dari segala-galanya. Orang yang suam-suam kuku, dia tidak akan pernah mengutamakan Tuhan paling utama dan terutama dalam dirinya. Karena dia anggap Tuhan itu tidak penting. Dia anggap Tuhan itu tidak artinya bagi dia. Itu dia. Tetapi orang yang tidak suam-suam kuku, dia berkata, Tuhan Yesus segala-galanya dalam hidup. Tuhan Yesuslah yang menjadikan aku bisa begini. Tuhan Yesuslah yang bikin aku bisa sehat dan kuat, bisa menjalani hidup ini. Tanpa Tuhan aku tidak bisa berbuat apa-apa. Amin. Di luar Tuhan aku tidak bisa melakukan ini dan itu. Di luar Tuhan Yesus aku akan melakukan hal-hal yang tidak benar. Aku akan melakukan keinginan daging, keinginan mata, keinginan dunia ini. Itu dia. Mari kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita harus mengutamakan Tuhan lebih utama dari segalanya. Amin. Haleluya. Maka Tuhan bilang apa di sini? Jika engkau mengasihiku lebih dari segala-galanya, mencintaiku dari segala-galanya, engkau akan menuruti perintah-perintahku. Gampang saja kan? Haleluya. Gampang.
Jika engkau mengasihi aku, engkau akan melakukan kehendak Bapakku di surga. Jangan sampai kita ini mengutamakan dunia. Ada banyak orang kan, dia lebih mengutamakan pesta daripada marmini, daripada margarina. Lebih mengutamakan pekerjaannya daripada mencari Tuhan. Mencari Tuhan berapa jam? Apakah kita sampai 24 jam? Tidak. Pada hari Minggu itu seluruh dunia paling lama 2 jam ibadahnya di seluruh dunia ini. Ada lagi gereja 1 jam saja. Ada sekarang gereja 1 jam. Jadi udah di situ khotbah WL, pemusik semua sudah di situ dan khotbah sekitar jam selesai. Ada itu 1 jam saja, tetapi dia tidak datang untuk mengutamakan Tuhan lebih. Karena apa? Karena dia pikirkan dunia ini, dia pikirkan hartanya, dia pikirkan jagungnya, dia pikirkan kopinya, dia pikirkan semua yang ada di dunia ini, sehingga dia tidak mengutamakan Tuhan. Jangan ada di kita di sini. Haleluya. Di sana sini memang ada, tapi di sini jarang ada. Haleluya. Kita harus bertobat di hadapan Tuhan. Karena kita berkata, tanpa Tuhan aku tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita pasti mengutamakan Tuhan lebih utama dari segala-galanya. Amin. Pasti. Maka Tuhan berkata, jika engkau mengasihiku, engkau harus membenci ayah dan ibumu. Wow. Kamu harus benci ayah dan ibu dan saudaramu. Jika engkau mengasihi. Loh, kenapa Tuhan harus bilang harus kita benci ayah dan ibu kita dan saudara kita? Bukannya Tuhan mengatakan kita harus kasih ayah dan ibu kita dan saudara kita yang lain? Apakah ini firman ini bertolak belakang? Tidak. Artinya apa? Ketika kita mengasihi Tuhan, ternyata orang tua kita, saudara kita, famili kita mengata-ngatai kita itu Tuhan. Kita benci orang yang melakukan, yang melarang kita benci. Haleluya. Kita benci perbuatannya, itu maksudnya. Apa yang kita benci? Yaitu haleluya. Tolong ditanamkan. Haleluya. Apa yang kita benci dari mereka itu? Ternyata ada orang yang menghalang-halangi kita melayani Tuhan. Ada orang yang menghalang-halangi kita memuji menyembah Tuhan. Menghalang-halangi kita berdoa. Menghalang-halangi kita melakukan yang terbaik dari keluarga kita, dari famili kita, dari ayah kita contohnya, dari ibu kita, dari mama kita, dari abang kita, dari adik kita. Mereka menghalang-halangi kita itu Tuhan. Kita benci siapa? Perbuatannya, bukan orang. Haleluya. Itu maksud Tuhan. Ternyata ada contohnya, ada kita, abang kita, apa beda dia kok? So, beda dia kok. So, per minggu kok. Papa dia tahu kok ini. Kalau kau masuk surga, kita benci perkataannya itu. Haleluya. Itu yang kita benci, bukan orangnya. So kudus soade, so cuci hoda, manusia. So kadita ho, manusia. Buat ho, manusia. Jangan saudara. Kita benci bukan pribadi orangnya secara pribadi, tapi dosa perkataannya itu. Haleluya. Amin. Apalagi orang tua mengutuk anaknya. Apa yang kita benci itu? Apakah orang tua kita benci? Bukan. Perkataannya itu, kelakuannya itu yang kita benci. Itu dia. Siapapun orang tua di dunia ini, kalau dia takut Tuhan, dia tidak pernah mengutuk anaknya. Tidak akan pernah. Apalagi penjahat sekalipun, tidak akan pernah mengutuk anak. Tidak akan pernah itu. Tapi karena dia tidak takut Tuhan, di sisi Kristen yang suam-suam kuku, dia akan melakukan sebagai hal salah. Dia akan lakukan itu. Tapi orang yang takut akan Tuhan tidak akan melakukan kata-kata seperti itu. Haleluya. Maka itulah yang
kita benci. Makanya Tuhan katakan kamu harus benci ayahmu, ibumu, abangmu, kakakmu. Karena begini, yang menghalangi kita dekat dengan Tuhan, orang-orang yang menghalangi kita, itu yang kita benci. Maka Tuhan mengatakan seperti itu. Haleluya, kita harus utamakan Tuhan lebih utama dari segala-galanya. Amin. Haleluya. Kita harus mengutamakan Tuhan. Jangan sampai kita didapati Tuhan, aku tidak kenal engkau, hai perempuan kejahat. Engkau Kristen suam-suam kuku. Yang ketiga, ciri-ciri Kristen yang suam-suam kuku adalah yang ketiga, kasih mula-mulanya sudah hilang. Coba kita baca Wahyu pasal yang kedua, ayat yang keempat. Wahyu pasal yang kedua yang keempat di jemaat Efesus. Jemaat Efesus juga meninggalkan kasih yang mula-mula. Katakan di situ ayat 4. Namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Orang yang suam-suam kuku, dia akan meninggalkan kasihnya yang semula. Pertama-tama sejak dia terima Yesus, dia tidak ingat lagi. Dia akan lupakan semua kasih cintanya mula-mula. Dulu sebelum mengenal Tuhan, dia hidup di dalam kehidupan ini, tapi sudah mengenal Tuhan, dia bertobat, tinggalkan semua. Dia semangat sekali ke Tuhan, semangat bergairah. Terus, kapan hari Minggu ya? Aku mau beribadah. Kapan ibadah? Aku mau ibadah. Kasihnya itu bergebu-gebu. Kapan ya? Kapan ya? Kurang lagi beribadah, kurang lagi memuji Tuhan, kurang lagi menyembah Tuhan. Kapan ya aku memuji Tuhan? Kapan? Kurang selalu kurang dia untuk membaca dan melakukan firman. Itu kasih yang mula-mula. Tapi sekarang mundur, kendor. Biarlah roh menyala-nyala dari Tuhan. Ternyata dia makin kendor. Kasih mula-mula hilang. Itulah yang suam-suam kuku. Haleluya. Jangan ada di sini. Amin. Haleluya. Dulu setia sekali melayani Tuhan. Dulu semangat sekali melayani Tuhan. Dulu semangat sekali melakukan yang terbaik buat Tuhan. Sekarang membleh. Jangan saudara. Jangan sampai kita didapati Tuhan Kristen yang suam-suam kuku ikut Tuhan. Dulu dia semangat menyala, setelah sekarang kendor. Gara-gara masalah sedikit, gara-gara persoalan sedikit, tinggalkan Tuhan. Jangan saudara. Ingat kasihmu yang semula. Amin. Haleluya. Kita ingat itu. Amin. Maka Raja Hizkia bilang apa? Raja Hizkia ketika dia dipanggil Tuhan. Ketika Raja Hizkia itu berdosa dan merasa diri hebat, sombong dan angkuh, maka datang Nabi Yesaya berkata, sekarang buat tempat kematianmu, karena Tuhan akan menjemput engkau. Maka dia bertobat, dan ketika pergi nabinya itu dia langsung tersungkur di pintu rumahnya dan berkata, Tuhan ampuni aku, ingatlah aku lakukan dulu. Aku tetap setia kepada engkau, aku melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ingatlah Tuhan, aku ingat semua itu, aku setia dan sungguh-sungguh melakukan yang terbaik. Aku tinggalkan penyembahan berhala. Aku mengajak bangsa Yahudi, bangsa Israel ini percaya kepadamu. Itu Raja Hizkia. Tang dompe Nabi Yesaya ini kembali ke Raja Hizkia. Kembali. Dokter cuma itu ibadah 15 tahun naik hutan baik umurnya. Haleluya. Karena dia tidak meninggalkan kasihnya yang semula. Amin. Haleluya. Ingat, kita ingat itu. Sejak kita pertama Yesus dipanggil, kita dipanggil Yesus yang pertama sekali, kita kan semangat begitu. 45. Wow. Ingat itu. Jangan kendor. Amin. Maka Tuhan pasti memberi kemenangan kepada kita. Hal yang terakhir, orang yang suam-suam kuku itu orang yang Kristen tanpa pertobatan. Kristen tanpa pertobatan adalah suam-suam kuku. Kristen doa adalah todong dalam hamagoan. Ada kan lagu Protestan begitu. Kristen doa ku todong dalam hamagoan. Aku lagu mereka. Nasobo tu lagu ini cuma dia lagu ini. Kristen di mana helai todong dalam hamagoan, hanya jangan pertobatan. Jadi kalau kita
anak Tuhan, tapi dalam pertobatan kita sama mahita Kristen Nasional itu. Kristen KTP negara KTP mah Kristen. Wow, mulai sedikit dengan Kristen do. Jadi kalau KTP do tanpa pertobatan maksudnya. Mari kita bertobat sungguh-sungguh. Amin. Pertobatan itu bukan hanya sekali dua kali, tetapi terus menerus. Haleluya. Pertobatan itu bukan jalan di tempat, bukan. Harus menang. Harus terus melangkah. Haleluya. Dan tidak boleh mundur kembali kepada bakona lama. Tidak boleh. Bertobat artinya meninggalkan kebiasaan yang lama, yang buruk, yang jahat, kepada meninggalkan itu dan tidak mengulangi lagi dan melakukan yang baik, yang benar. Haleluya. Itu namanya bertobat. Dia benci dosa, dulu dia suka dosa, dulu kesukaannya itu, sekarang dia benci. Maka Rasul Paulus bilang apa? Dulu kesukaanku itu ke dunia, harta dunia. Tapi sekarang ketika aku dipanggil oleh Tuhan dan bertobat, aku anggap sampah semua. Aku anggap sia-sia semua itu. Haleluya. Jangan sampai kita Kristen yang suam-suam seperti itu. Mulai dipikirin jol mana bagi kita hidup. Mulai dipikirin jol di torok kudus. Lain mulai merebin tak kudus. Jangan suka. Mari kita. Bahkan juga orang yang susah bertobat ini, ketika dia ditegur, susah bertobat. Ketika dia nasihati, susah bertobat. Apalagi diinjili, susah sekali bertobat ini. Itu suatu itu. Si jual bau warna. Itu namanya Kristen KTP. Si jual bau. Jangan sampai ada di kita di sini jual bau. Amin. Kita ada bahasa-bahasa Tuhan, kita tolong Tuhan. Alai tok dalam dewa Tuhan. Jangan salah. Jangan-jangan dia bukan orang yang dipilih, hanya terpanggil. Jangan sampai kita ada di tempat ini seperti itu. Orang yang terpanggil itu, begitu dia sudah melihat kebaikan Tuhan, sudah melihat pertolongan Tuhan, tapi makin mendosa Tuhan dan umat yang terpilih, olah terpanggil oleh Tuhan dan dengan saudara. Mari kita orang-orang yang terpilih dipakai Tuhan dan masuk surga. Haleluya. Itu yang kita lakukan dalam sekolah iman. Apa gunanya dunia ini, harta dunia ini aku miliki? Ternyata ketika aku dipanggil Tuhan, aku tidak kenal engkau, hai pembuat kejahatan. Maka mari kita menjadi Kristen yang benar. Amin. Haleluya. Jangan Kristen yang suam-suam itu. Coba ngomong pikirannya. Mari kita Kristen yang benar. Haleluya. Tinggalkan suam-suam kuku dalam hidup kita. Ketika kita ditegur oleh Tuhan, ketika kita diajar oleh Tuhan, kita cepat bertobat dan datang kepada Tuhan. Maka kita tidak seperti jemaat Laodikia, tapi jemaat yang benar di hadapan Tuhan. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Biarlah firman ini menguatkan dan meneguhkan iman kita semakin dekat dan semakin dekat dengan Tuhan.